Selamat pagi anak-anak, sungguh mengucap syukur pagi hari ini kita masih bisa memulai dengan devosi. Kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman, mendengarkan renungan pagi hari ini. Ya, jadi selalu bangun dengan antusias untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar kehidupan bagi kita orang percaya. Nah, kita akan kembali membahas tema devosi kita masih berhubungan dengan bulan Agustus kemerdekaan dan akan ditutup hari ini renungannya dengan tema dibebaskan untuk menjadi agen pembebasan. Maksudnya apa Ibu Novi? Nanti Ibu Novi akan jelaskan. Tapi sebelum Ibu Novi jelaskan, sebelum kita berdoa dan baca Alkitab, mari anak-anak menyanyi satu lagu, judulnya Satukanlah Hati Kami. Mari kita terus berdoa agar kita bersatu untuk menjadi agen-agen pembebasan bagi orang lain. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau masih terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk hari baru yang masih Engkau anugerahkan buat kami. Sekarang kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, dan semoga itu terus mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami. Bagaimana kemerdekaan, bebas dari dosa yang sudah Tuhan berikan, membuat kami bersyukur dan membagikan rasa syukur itu kepada orang lain. Tuhan Yesus, semoga anak-anak-Mu juga bisa mengikuti devosi dengan tenang, fokus, dan mereka bisa memahami setiap renungan yang mereka dengarkan. Terima kasih Tuhan, waktu devosi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, judul devosi kita hari ini adalah dibebaskan untuk menjadi agen pembebasan. Apa agen itu? Agen itu orang yang diutus atau orang yang melakukan, ya. Jadi kita dibebaskan supaya kita juga memberikan atau melakukan pembebasan bagi orang lain. Ya, kita akan membaca dari satu kitab dari Yesaya, tapi sebelumnya Ibu Novi mau tanya. Kita sudah merdeka nih, kita sudah selama bulan Agustus kita membahas tentang kemerdekaan, terutama kemerdekaan Indonesia. Tapi anak-anak juga ingat, kita juga sudah merdeka dari dosa. Nah, coba anak-anak pikirkan, menurut anak-anak, apa arti kemerdekaan itu? Apa yang anak-anak pahami tentang kemerdekaan? Oke, coba pikirkan, ya. Nah, anak-anak, kemerdekaan itu ada juga yang mengartikan tentang pembebasan, bebas dari dosa, jadi merasa damai.
bebas dari penjajahan, ya, jadi merdeka. Tapi kemudian sekarang Ibu Novi mau tanya, apakah anak-anak mau dan siap menjadi agen pembebasan? Atau Ibu Novi lebih tuliskan di sini kalimat kata yang lebih dimengerti, agen perubahan. Atau kita sama saja dengan dunia ini. Dunia ini mengajarkan untuk tidak peduli kepada orang lain, atau dunia ini mengajarkan untuk kita menghabiskan banyak waktu kita untuk teknologi, games, dan lain-lain. Jadi agen perubahan, anak-anak harus belajar seperti ini, membantu, menolong, mengembangkan setiap kemampuan yang ada, melakukan hal-hal yang positif, menjadi berkat bagi orang lain. Apakah anak-anak mau dan siap menjadi agen perubahan? Atau sudahkah anak-anak menjadi agen perubahan sejak dari kecil? Oke, coba anak-anak pikirkan pertanyaan ini. Oke, kita sudah merdeka nih. Sudah merdeka sebagai warga Indonesia, di dalam Kristus pun kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tuhan sudah mati di kayu salib. Tapi kemudian apakah anak-anak mau dan siap? Dan apakah anak-anak juga sudah menjadi agen perubahan sejak dari kecil? Ya, atau ada yang bilang, "Bu, saya masih kecil, masih tidak bisa bantu orang lain." Nah, hari ini kita akan diingatkan lagi bagaimana bangsa Israel, ya, ketika mereka bebas dari penjajahan, ya, bagaimana Mesias menebus dosa-dosa kita, juru selamat kita. Kita akan baca dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Silakan kamu buka Alkitabmu. Nanti Ibu Novi akan bacakan, kamu dengarkan, ikuti dalam hati. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Ya, Ibu Novi akan bacakan, dengarkan baik-baik. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Nah, anak-anak, ini adalah nubuatan Yesaya bagi umat Israel yang sedang menderita karena penjajahan. Yesaya menubuatkan bahwa penjajahan bangsa Babel akan segera berakhir. Allah memberi pembebasan kepada umatnya dengan mengutus Mesias, penyelamat yang melepaskan mereka dari penderitaan. Nah, dari pembacaan kita ada 4 pelayanan Mesias Kristus sebagai penyelamat. Ya. Yang pertama itu memberitakan Injil kepada orang miskin. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada orang lain? Yang kedua, pelayanan yang dilakukan Mesias menyembuhkan dan merawat mereka secara rohani dan jasmani. Mungkin anak-anak sejak kecil belum bisa menyembuhkan begitu ya, atau merawat orang sakit. Tetapi hal sederhana yang bisa dilakukan adalah kalian mendoakan orang tua dan menjaga mereka agar orang tua tetap sehat, sukacita karena apa yang dilakukan anak-anak.
Kemudian yang ketiga, membuka belenggu kejahatan dan memberikan pembebasan dari dosa. Ya, pembebasan dari dosa hanya bisa dilakukan oleh Mesias. Kemudian keempat, membuka mata rohani orang terhilang sehingga melihat terang Injil keselamatan. Nah, anak-anak, kemerdekaan merupakan anugerah dan harapan bagi umat Tuhan di seluruh dunia. Ini menunjukkan Allah peduli terhadap manusia dan Allah rindu menyertakan pembebasan kepada umatnya. Ya, jadi kemerdekaan itu anugerah dan membawa pengharapan. Kemudian katanya apa? Ini menunjukkan Allah peduli terhadap kita. Ya, Allah rindu menyatakan pembebasan kepada kita. Tetapi, pembebasan yang kita sudah terima harus juga berdampak ke orang lain. Makanya disebutkan agen pembebasan. Atau Ibu Novi menggunakan tadi kata agen perubahan. Ya, kita sudah dibebaskan. Tapi, apakah kita sudah meneruskan itu kepada orang lain? Apakah kita berdampak positif kepada orang lain? Berdampak di sini bukan berdampak negatif ya, tetapi berdampak positif ke orang lain. Coba pikirkan dan renungkan. Ya, anak-anak pikirkan dan renungkan. Apakah anak-anak sudah mulai belajar dan sudah melakukan satu hal kecil yang bisa berdampak bagi orang lain, misalnya di keluarga? Apakah anak-anak sudah membantu orang tua melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik? Atau ibu, saya hanya dimarahi di rumah. Ya, kalau kamu dimarahi di rumah terus, coba pikirkan, kamu sudah berdampak belum bagi papa mamamu? Kamu sudah berdampak belum buat keluargamu? Buat kakek atau nenek? Ya, jangan sampai perbuatan kita malah menyusahkan orang lain. Perbuatan kita di dalam keluarga membuat keluarga kita tidak bersukacita di dalam Tuhan. Jadi anak-anak coba refleksikan, apakah saya sudah berdampak baik di keluarga atau di lingkungan rumah? Apakah anak-anak ketika ketemu dengan tetangga itu memberikan sapa atau senyum? Ya, apalagi mungkin orang yang berbeda agama dengan kita. Ya, kalau kita cuek lewat, mungkin orang berpikir, katanya dia Kristen, tapi dia senyum saja ke orang lain, dia menyapa tidak. Atau kita malah mengejek. Ya, kita akhirnya tidak berdampak kepada orang lain. Atau di teman-teman kalian, di teman-teman di sekolah atau di rumah. Apakah anak-anak sudah berdampak ketika kalian berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan? Ketika kalian cerita, kalian saling mendukung, mendoakan. Atau kita orang Kristen malah banyak mengejek orang lain, menganggap rendah orang lain. Kalau seperti itu, kita susah sekali untuk menjadi agen pembebasan. Ya, orang lain menjadi tertekan, orang lain menjadi sedih, orang lain menjadi tidak bersukacita karena kita, karena sikap kita yang tidak menunjukkan kasih Kristus. Jadi anak-anak, mari dari sekarang belajar. Anak-anak sudah belajar tentang kemerdekaan, dan kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu anugerah dari Tuhan, maka kita meneruskan ke orang lain. Mulai dari hal kecil di keluargamu, belajar dengan baik, membantu orang tua, gunakan waktumu dengan baik. Di lingkungan rumah, berikan senyuman kepada orang lain. Sapa mereka. Ketika mereka bertanya, kita menjawab dengan sopan. Dengan teman, kita saling membantu, bukan saling mengejek atau menganggap rendah orang lain. Anak-anak, devosi singkat ini, Ibu Novi ingin mengingatkan untuk anak-anak belajar. Bukan cuma anak-anak, Ibu Novi juga belajar menjadi agen perubahan. Mulai dari hal sederhana dan Tuhan yang akan memampukan kita. Ingat, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan banyak hal yang positif, itu karena Kristus memampukan kita. Jadi, mari anak-anak menjadi agen pembebasan, agen perubahan, sehingga orang lain melihat Kristus dalam diri kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devosi singkat pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa Kristus sudah membebaskan kami dari dosa, dan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami juga harus melakukannya kepada orang lain. Kami terus berdampak kepada orang lain. Pimpin sertai anak-anak-Mu Tuhan, supaya sejak kecil mereka belajar mana yang harus mereka lakukan, mana perbuatan benar, perkataan yang benar yang mereka terus harus lakukan dan perkatakan. Kau yang berkati anak-anak-Mu Tuhan, semoga terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati orang-orang sekitar mereka. Dan Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang akan mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih sudah mengikuti devosi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.